Ini sudah 12.39. Bismillah. Kita mulai saja ya Bapak Ibu ya, sembari menunggu Baik. yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Robbi sholli sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini hari ini ya, ini pertemuan terakhir betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya Bu Enda, hari ini pertemuan terakhir untuk mata kuliah ini? Ya kan ya? Selanjutnya UAS kan? Iya Bu, UAS Fani? kalau menurut jadwal ya seperti itu. Ya. Kalau dosen lain gimana Pak? Ada yang Bu masih Eka, banyak, ada yang sudah selesai. ya Bu Oh Eka udah gitu. selesai Bu. WK udah selesai Bu Eka ya. udah selesai, Bu Ipa masih Oh, banyak. Prof. Iva masih ada pertemuan ya? Masih Iya, ada. Masih. karena waktu itu kan diambil sama Bu Eka gitu jadwalnya. Kalau kita mungkin cukup ya? Cukup. Cukup ya? Bu, karena hari Karena ini rencananya kan mau membahas masalah artikel untuk UAS. iya. Nah, hari ini kira-kira kita bagaimana sistemnya? Kalau Bu Vita sudah hadir ya? Bu Vita kan, Bu Vita? Kita satu kelompok sama saya Bu. Oh iya Pak Sanusi ya. Nah, Ya. apakah kita satu persatu atau ada yang ingin artikelnya direview gitu? Siapa? Izin Bu, kalau seandainya memungkinkan satu persatu cuma secara singkat. Jadi dalam hal ini Ya, secara keseluruhan bisa bisa ada gambaran gitu. Cuma untuk ya, masing-masing yang sudah siap, cuma mungkin menampilkan nanti Ibu tinggal koreksi aja. ya. Itu menurut saya Jadi seperti ini itu. saya download dulu ya yang dikirimkan kelompok Pak Sanusi. Artikel Bu Vita banyak sekali yang mengirimkan PPT, ini ada artikel. Silakan sembari mungkin ada pertanyaan kita bahas selesai di sini ya. Semoga. Izin Bu Sarifah, masih bingung ini saya. Izin Ibu Nah bertanya. ini saya ya. Kenapa Bu Asfani? Jadi itu yang kita untuk dikirim itu ya, yang artikel kelompok ya, bukan kita bikin baru ya, atau gimana? Jadi gini, nah kembali lagi kesepakatan kemarin kan untuk UAS itu ada yang individu, ada yang berkelompok. Silahkan monggo. Saya tidak ada ketentuan baku gitu bahwa harus berkelompok, tidak ya. Bagi yang ingin individu silahkan. Yang intinya ya target project ini tercapai, artinya mahasiswa berhasil. Alhamdulillah, syukur-syukur ya, yang tertinggi adalah bisa publish gitu. Cuma dalam waktu singkat, mungkin minimal tuh in review itu udah bagus ya, sudah sedang di proses review gitu. Nah, jadi Bu Asfani kalau mau berkelompok silahkan, mau individu silahkan, dan artikel yang digunakan untuk disubmit project UAS itu silahkan artikel yang lama dengan judul yang lama atau yang baru silahkan ya. Bu Asmani, intinya seputar topik difusi inovasi pendidikan. Baik, saya izin share screen. Terima kasih Ibu. Bu Asmani rencananya berkelompok apa individu? Oh, belum ya, Belum ini baik. ya Bu, ya. Oh, saya bisa dijadikan hostnya ini siapa ya sekarang yang jadi host? Bu Vita, Pak Sanusi, Pak Sugeng. Kita yang megang host biasanya. Pak Sanusi juga co-host nih. Oh iya. Nah, jadi saya izin share screen ya. Artikel dari kelompok Pak Sanusi berempat ya ini ya. Iya.
Baik, kita mulai dari judul artikelnya berarti adalah Udah ada. Piring aja satu kalau coba nggak kita ada. ini saya hapus dulu ya Pak, biar kita Ini fokus udah, pada ini judul. Udah. Semuanya udah. Udah piring Nah, doang kan? ini kenapa di underline biru karena Coba, berbahasa Inggris. mohon izin Ibu. Itu kan tadi kan saya udah sepakat sama Bu Vita. Mm-mm. Untuk yang artikel ya itu yang barusan saya kirim ke grup. Nah itu kata beliau katanya ya itu bisa dijadikan rujukan. Mm-mm. Ada di Yang grup. barusan saya kirim. Oh, sebentar. Jadi tidak jadi ini. Tadi kalau menurut Bu Vita tadi saya udah koordinasi sama beliau seperti itu. Jadi ini tidak. Jadi ini tidak jadi gitu. Itu untuk apa namanya ya untuk grup dan apa namanya semacam keemanan diskusi katanya. Tapi nanti kembali lagi ke Ibu. Mana yang Oh, terbaik gitu ini ya. artikel untuk tugas presentasi kelompok ya. Ya, karena itu kan masih dalam studi kasus. Kalau saya kan saya ganti, Bu, judulnya. Jadi peran. Oh, untuk UAS lain ya. Ya, Oke, baik. Ini saya download yang karena kemarin saya mengamati dari pembicaraan Ibu katanya boleh diganti, cuman dengan catatan masih seputar difusi inovasi gitu. Dan tidak betul. ada studi kasus, penelitian lapangan. Ya kalau penelitian lapangan nanti repot lagi Pak. Bapak harus ngambil buat kuesioner, buat Makanya data gitu. ini khusus literatur aja, Bu. Nah, ini ya peran difusi inovasi dalam mendukung penerapan kurikulum baru di sekolah. Nah, kurikulum baru ini berarti apa nih, Pak? Kurikulum Maksud, Merdeka, Bu. Di situ dijelaskan di dalam artikel ini. oh, oke. Alasan mengapa tidak langsung, jadi gini, gambaran saya pribadi sebagai pembaca ya, ketika di judul dituliskan kurikulum baru, itu ada dua kemungkinan. Ada satu kurikulum tertentu yang memang akan dibahas. Tadi Bapak sampaikan adalah kurikulum merdeka. Yang kedua, kurikulum baru di sini ada banyak kurikulum baru apa ya? Jadi contoh kasus-kasus penerapan kurikulum yang dinilai relatif baru pada eranya gitu. Jadi misalnya Bapak menceritakan pada saat penerapan kurikulum KTSP, kurikulum 13 gitu ya. Nah, itu pada saat proses difusi kurikulum baru tersebut itu bagaimana gitu. Jadi kalau peran difusi inovasi itu peran apanya nih Pak? Peran prosesnya ini di sini. Ya, jadi kita di sini lebih menekankan pada prosesnya, Ibu. Karena peran itu kan bisa fungsi, bisa proses, bisa strategi Ya, gitu. jadi di sini prosesnya ya. Ya. Oke. Berarti dan kurikulum baru di sini hanya satu ya, kurikulum merdeka. Ya, fokus ke kurikulum mereka. Ada di bahasanya Nah, bawah. kalau fokus, mengapa Bapak tidak langsung spesifik di judul misalnya mendukung penerapan kurikulum merdeka gitu? Nah, karena kemarin gini, Bu, saya kembali lagi ke judul yang di kelompok diskusi itu, jadi kata barunya itu yang saya ambil gitu. Itu alasan saya di situ. Tapi kalau memang seandainya nanti itu bisa lebih spesifik ke kurikulum merdeka, makanya di sini saya minta pendapat Ibu, lebih baiknya yang mana? Gitu. Ya, kalau tadi saya sampaikan ketika pembaca nih, saya selaku pembaca ya, ada judul kurikulum baru di sekolah. Oh, berarti ada dua kemungkinan. Ada cuma satu kurikulum yang dibahas di dalam artikel ini, dan yang kedua adalah banyak kurikulum, tapi kurikulum baru pada zamannya. Jadi masing-masing ya, karena ini memang studi literatur review, jadi dia bisa menggolongkan beberapa kurikulum gitu yang dinilai baru, yang dilihat adalah proses difusinya pada zaman kurikulum tersebut didifusikan gitu ya Pak ya.
Ya betul Nah, betul. itu begitu. Nah, ternyata setelah saya tanya, ini saya belum masuk ke dalam ya, saya Iya baru iya. membahas judul. Jadi kalau memang cuma satu, saran saya sih kurikulum merdeka saja, Pak. Jadi nanti di dalamnya proses, Bapak fokus pada proses difusinya. Baik. Baik, berarti diganti Bu ya. Barunya diganti dengan Merdeka ya. Iya. Baik baik. Nah ini yang untuk bahasa Inggrisnya sesuai dengan anjuran Ibu kemarin ke Grammarly, cuman ke Quillbot-nya karena pas kuotanya habis, akhirnya berbayar, saya balik lagi Bu. Oh, sebenarnya Quillbot tidak ada batasan, Pak. Kok bisa Bapak berbayar ya? Nggak tahu itu, jadi harus upgrade gitu. Makanya pas upgrade, ketika saya masukin Enggak. lagi udah nggak bisa. Sekarang saya tanya, Bapak memasukkannya per apa? Per satu dokumen atau per alinea? Saya per alinea Ibu. Loh, padahal saya per alinea loh. Tadi Hmm. saya barusan nih menggunakan Quillbot karena ya baru ini saya mengalami Grammarly saya kok nggak bisa dibuka. Jadi baru pagi jam berapa tadi? Sekitar jam 11 Grammarly saya tuh muter-muter terus. Saya nggak tahu nih kalau Bapak Ibu coba Grammarly. Ya kalau Siapa Grammarly ya? kan saya bukan buat para frasenya Bu. Kalau Grammarly yang saya pakai itu untuk memperbaiki tata bahasa Inggrisnya gitu ya. Nanti kan itu ada tuh berapa persen kita dapat. Nah kebetulan sini saya udah mendapatkan 95%, makanya saya masukkan ke artikel ini. Iya. Ya minimal 90 ke atas lah ya. Ya. Nah, Dan itu pun kemudian kadang-kadang Grammarly juga kadang-kadang suka error juga. Dia sebenarnya minta bayar Bu. Cuman nanti hari enggak sih, baru bisa. saya belum pernah tuh kalau Hmm. kita nggak ingin berbayar ya enggak juga. Saya Ya cuma selama ini tetap selalu menggunakan yang free, tapi notifikasinya memang kita update terus itu. Jadi kalau update terus bayar. enggak sih, Hmm. enggak Pak. Jadi saya Grammarly dan Quillbot yang via web Pak. Jadi saya nggak nginstal yang web. Nah, kemudian ini ya pendahuluan. Di alinea pertama Bapak masih membahas kurikulum baru ya, belum masuk Ya, ke Merdeka ya. belum. Tapi di pendahuluan ini ini Pak, ini kalimat pertama, Bapak akan menjelaskan bahwa penerapan kurikulum baru di sekolah merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Ya kan? Ya. Bapak bilang penerapan kurikulum baru itu merupakan tantangan besar ya. Nah, sekarang tantangan besarnya ini apa, Pak? Di kalimat berikutnya tidak ada. Nih, Bapak langsung meskipun kurikulum dirancang untuk memberikan fleksibilitas lebih besar bagi siswa dan guru dalam proses pembelajaran serta untuk mendorong pengembangan. Namun, meskipun, nah ini kurang nyambung nih, meskipun dan namun nih. Nah, jadi sebenarnya Pak kalau menggunakan Quillbot dan Grammarly itu mereka akan bantu. Oh, ini kalimat enggak clear atau kalimat ini kompleks atau kalimat ini enggak clear itu artinya enggak jelas Pak susunan kalimat. Nah, itu dia akan bantu. Nah, ini juga kalimat pertama ini sebenarnya kalau kita dulu ya ingat-ingat dulu waktu kita SD, SMP belajar mata pelajaran bahasa Indonesia yang dimana kita belajar menyusun kalimat, ya kan, kalimat per kalimat ya antar paragraf. Nah, kalimat pertama di awal alinea atau di awal paragraf itu biasanya kan apa itu namanya? Ada yang guru bahasa Indonesia? Biasa berpedoman sama SPOK ya Bu? Bu, ya itu dalam satu kalimatnya, tapi kalimat pertama akan menjadi apa?
Pokok pikiran atau gimana? Oh iya, pokok pikiran betul. Nah, itu kemudian akan dijelaskan kalimat berikutnya. Nah, kalau ini nih, ini berdiri sendiri. Kemudian kalimat berikutnya udah bicara yang lain. Harusnya penerapan kurikulum baru di sekolah merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Nah, tantangannya apa saja? Bapak cari artikel-artikel yang menjelaskan tentang tantangan dalam penerapan kurikulum baru. Bapak cari-cari artikel. Nah, itu untuk mendukung pernyataan di kalimat pertama ini. Begitu. Jadi kita nggak asal ngomong tapi didukung oleh data. Kalau kita bicara satu kondisi faktual gitu ya, itu harus dijelaskan dengan data. Nah, ini juga ujuk-ujuk maka. Maka itu gandengannya kalimat sebelumnya itu jika. Maka dalam hal ini, namun proses ini juga yang mulai dari kata meskipun ke namun ini juga kurang pas. Meskipun kurikulum ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas lebih besar bagi siswa dan guru dalam proses pembelajaran, serta untuk ini harusnya meskipun kurikulum ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas, Kan ada namun jadinya. serta untuk mendorong pengembangan kompetensi yang relevan dengan abad ke-21, ini mau bicara apa sih Pak di kalimat ini sebenarnya? Jadi meskipun pertama kita kurikulum cuma dirancang, harapan saya tadinya ini untuk menggambarkan tentang kurikulum baru penuh dengan tantangan buat penerapannya, itu aja sih awalnya. kalau ini bukan tantangan, kalau dirancang untuk memberikan fleksibilitas ini berarti kan kelebihan ya, manfaat dari adanya inovasi kurikulum baru. Banyak sekolah yang masih menghadapi berbagai hambatan seperti masuknya di sini. Ya. Ini maka ini dihapus aja Pak, langsung aja dalam hal ini difusi memiliki peran penting untuk meningkatkan relevansi kurikulum dengan konteks lokal dan perkembangan peserta didik. Selain itu, inovasi ini juga mendorong partisipasi siswa dalam merancang dan mengembangkan kurikulum. Jadi kata maka dibuang Bu ya? Iya, sehingga dapat Baik. meningkatkan partisipasi belajar. Sambil saya perbaiki. Nah, ini juga nih coba, ini kesalahannya di mana nih? Kalimat ini. Coba ya perhatikan, tidak hanya Pak Sanusi, coba yang lainnya perhatikan di kalimat ini. Selain itu, nih coba perhatikan simak. Apa kira-kira nih di selain itu ini. Kesalahan maknanya di mana? Coba, saya pengen satu orang nih, berapa orang deh yang hadir? Dapat meningkatkan. Kesalahannya di mana? Dalam susunan kalimat. Kata mana yang coba? Jangan ini ya, jangan segan dengan temannya. Maksudnya kita di sini berpikir kritis, melatih. Coba Bu Novana, di mana kesalahannya nih kalimat ini? Selain itu, inovasi ini juga mendorong partisipasi aktif siswa. Mana? Partisipasi aktif kali ya? Oke, kalau Pak Sanus, apanya yang partisipasi aktif? Kesalahannya di mana? Bu Novana tidak menemukan juga? Tidak. Saya tidak menemukan kesalahan. Saya berulang-ulang baca ini. Merancang. Di sini Kak Hadi ada menemukan kesalahan nggak Pak di kalimat ini? Dalam merancang. Seharusnya menurut saya Bu ya, menurut saya merancang dan mengembangkannya kali ya Bu.
merancang dan Siswa merancang Oke. dan mengembangkan. Siapa Bukan. yang bilang merancang dan mengembangkannya? Siapa? Tadi Bu Mumun. Saya Bu Neneng. Bu Neneng, oke. Tadi kalau Pak Sanusi katanya kata yang kurang tepat Merancang partisipasi dan aktif. mengembangkan. Sekarang Bu Neneng merancang dan mengembangkan. Yang lain? Inovasi ini kok masih kurang, Bu. Hah? Inovasinya inovasi apa gitu, Bu? Oke. Nah, jadi Inovasi ini itu. ada lagi nggak? Ada lagi, coba agak cepat. Nggak Menurut ada? saya kata depannya jangan selain itu ya Bu. Meskipun begitu. Ya, jadi kata yang keliru sangat Lain. fatal di sini adalah nih. Siswa. Jadi iya siswa. Iya, siswa dalam merancang dan mengembangkan. Jadi siswa Nah, belajar merancang dan mengembangkan kurikulum. iya, kata yang salah di sini. Masa siswa merancang dan mengembangkan kurikulum? Itu kutipan sih Bu. Enggak gitu. Masa saya kira ini kekeliruan dalam memahami satu tulisan dalam artikel. Jadi kesalahan mengutip, Pak Sanusi. Coba, selain itu inovasi ini juga mendorong partisipasi aktif siswa dalam merancang dan mengembangkan kurikulum. Masa siswa merancang dan mengembangkan kurikulum? Harusnya merancang tuh pemangku sekolah atau pemangku kepentingan. Nah, jadi ini sampel aja ya, sampel artinya perlu direnungkan setiap makna dan setiap konsep yang dituliskan. Kutip ya, yang dikutip itu perlu direnungkan gitu ya, secara makna, secara itulah. Jadi ada dua hal yang menjadi fokus ketika menulis karya ilmiah. Yang pertama kebenaran substansi ya maknanya, kemudian yang kedua adalah kaidah tata bahasa SPOK. Nah, itu fokus penulis ya. Gitu ya. Nah, ini saya sampel aja. Kemudian ini sudah masuk ke ini udah masuk kurikulum Aneka. Kalau saya Pak biar lebih nggak terlalu berbasa-basi ya, langsung saja di sini di awal ini tantangan kurikulum merdeka ya, apa di sini tadi judulnya? Jadi tantangan penerapan kurikulum merdeka ini Pak. Kalau saya langsung jadi berdasarkan report boleh ya di kalimat pertama. Jadi sebaiknya kata-kata yang pertama langsung aja ke tantangan gitu Bu ya. Ya, tantangan yang pada saat penerapan kurikulum merdeka itu di beberapa sekolah ya, di setting manapun. Kalau Bapak mau fokus di setting sekolah dasar, SMP atau semua level silahkan. Intinya tuh tinggal kita menyusun bahasa ya. Nah, kemudian jadi lebih fokus di Tingkat metode. sekolah berarti ya. Nah, jadi bedanya kita menulis artikel ya dengan makalah itu, kalau kita menulis artikel subjudul ya, subjudul kalau bisa sih saran saya hasil dan pembahasan itu dipisah. Namun juga tidak menutup kemungkinan seperti contoh kemarin yang artikel yang disitasi oleh kelompok Pak Iwan itu kan Sinta 3 hasil dan pembahasan digabung juga publish gitu ya. Nah, kalaupun digabung gitu ya hasil dan pembahasan, buatlah sub-sub judul itu semenarik mungkin. Jadi di sini kan pengertian difusi inovasi. Sebentar. Saya jadi ingat keyword ya. Nah, ini maaf ya, saya balik lagi dulu mumpung saya ingat ini keyword. Bentar, saya kecil. Keyword ini kan tarikannya dari judul ya. Tarikannya dari judul di sini difusi inovasi, kurikulum baru, inovasi pendidikan, kemudian implementasi kurikulum, kolaboratif strategis, strategi kolaborasi. Nah, ini strategi kolaborasi ngambilnya dari mana, Pak? Dari artikel-artikel yang lain Bu. Hah?
Bukan, Maksudnya, maksudnya relevansinya dengan pembahasan Bapak. oh itu apa namanya? Jadi dalam penerapan kurikulum itu kan dibutuhkan peran para pemangku kepentingan seperti kayak mungkin stakeholder di sekolah, guru dan lain sebagainya. Nah itu Oh, kita ada di sini ya Pak, ada di bawahnya. masuk subjudul. Ya masuk dalam penerapan kalau nggak salah. Di atas Bu. Di atas ada penerapan itu. Nih, Penerapan itu kan faktor. Nah, ya. Nggak, itu kan faktornya. Di atas ada penerapannya Bu. ini faktor difusi inovasi dalam penerapan kurikulum Di situ baru. juga ada dijelaskan juga tentang apa namanya campur tangan lah atau perannya. Ini Nah, ya. itu kan kurikulum baru itu. Terus kolaborasinya di sini. Iya, Hanya bagian dong Pak. iya Padahal ini, cuma di masing-masing subnya itu oh ada. ini bukan masalah difusinya, tapi tantangan pendidikan abad 21. Heeh. Sebenarnya juga saat ini kurikulum Merdeka sudah diganti, tidak Iya, Bapak Ibu? ke yang baru sih belum. Cuma Tapi memang bakal belum diganti ya, terlalu sudah yang ada deep isu. learning itu. Kan Hot isunya akan diganti. Akan. apa istilahnya, Deep deep, learning. deep cloning itu ya? Deep learning. Nah, Pembelajaran mendalam. kalau bisa Pak, ini 21st century learning ini juga tidak usah dijadikan keyword. Jadi keyword itu kalau bisa ngambil dari sini sih, kalau bisa ya. Tapi memang kalau memang mau dimunculkan juga tidak masalah. Tapi kalau saya prefer tidak. Saya lebih fokus pada di judul ini. Jadi misalnya peran difusi inovasi, kemudian strategi atau strategi penerapan kurikulum Merdeka, misalnya apa saja sih yang sudah dilakukan berdasarkan beberapa hasil penelitian, berdasarkan literatur-literatur yang Bapak temukan. Ini kan studi literatur nih. Nah, dari literatur yang Bapak temukan itu, strategi penerapan kurikulum Merdeka itu apa saja sih yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, itu yang Bapak buat tabel sebenarnya Pak di resultnya itu. Nah, kalau Bapak menggabungkan begini, ini sulit Pak bagi pembaca gitu ya memahami bagaimana sih penerapan kurikulum Merdeka ini gitu loh. Jika dilihat dari proses difusi inovasinya gitu. Nah, kalau begini sih seperti makalah biasa Pak kalau ini. Coba Bapak lihat contoh artikel yang saya bagikan kemarin pertemuan pekan lalu itu kan saya ada bagikan contoh ya, mereka buat tabel gitu ya. Nah, Sehingga saya jelas baru sama Ambarwati itu, Bu. ya boleh itu. Kemudian ada lagi siapa tuh Sulistiawati atau siapa itu 2 orang lagi itu. Nah, kalau begini Pak, ini seperti makalah Pak. Ini seperti makalah. Bisa sih, bisa ya. Ambarwati itu juga hampir mirip seperti ini ya Pak. Cuma Iya. kalau bisa saran saya juga dibuat judul itu lebih menarik ya. Dan tarikannya tuh dari judul. Pengertian difusi inovasi di sini Bapak hanya pengertian, tapi di sini proses penyebaran inovasi. Nah, perannya di sini Pak belum muncul nih Pak. Seharusnya dituliskan peran kalau proses penyebaran atau proses difusi inovasinya itu sendiri. Jadi sejauh mana perannya terhadap keberhasilan penerapan kurikulum Merdeka tersebut, Pak. Dan itu berdasarkan literatur yang Bapak temukan karena ini studi literatur. Nah, Bapak tadi mengatakan kurikulum Merdeka. Sebaiknya sih ya karena judulnya kurikulum baru, jadi di sini tarikannya kurikulum baru juga ya, walaupun di dalamnya sini dijelaskan kurikulum Merdeka ya. Kalau saran saya sih Pak, langsung saja spesifik kurikulum Merdeka. Itu ya. Sementara masukan untuk ada lagi Pak untuk artikel ini yang ingin ditanyakan. Ini rencananya mau disubmit di jurnal mana Pak?
Tergantung nanti gini Bu, arahan Ibu aja deh, karena saya sampai sekarang belum tahu gitu arahnya kemana. Nah, kalau kemarin tuh Ambarwati ini kan jelas ya apa jurnal inovasi teknologi pendidikan nih, jurnal inovasi teknologi pendidikan. Jadi skupnya masuk ya. Nah, kalau mau yang lain silahkan dari yang jadi beberapa strategi atau beberapa tips ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita melihat dari jurnal-jurnal yang kita citasi di artikel yang sudah kita tuliskan. Itu kita bisa ya, bisa menjadi jurnal target nih, jurnal inovasi edukasi nih ya. Nih. Kemudian apalagi nih jurnal penelitian multidisiplin juga dia biasanya general ya skupnya. Nah, dari sini kita bisa tinggal lihat nanti dia Sinta berapa gitu. Ya. Jurnal. Kalau judul ini sih jurnal ke jurnal kurikulum juga bisa. Tapi lebih pasnya ya dengan mata kuliah kita jurnal inovasi kurikulum ya tadi yang kayak Ambarwati gitu, jurnal difusi inovasi. Ya pas saya lihat makanya Ambarwati itu pas banget dia membahas itu gitu ya. Udah jadi rujukan pertama. Oke. Baik, mungkin itu ya untuk kelompok Pak Sanusi. Ada lagi pertanyaan dari Pak Rin. Ini Bu Sas hadir nggak hari ini? Sudah bisa hadir Bu Sas? Terus belum. Beliau? Kayaknya Bu, Ah? masih sakit kemungkinan beliau Bu. Kemarin kan habis operasi itu juga masih belum bisa masuk Bu. Oh. Baik. Ini sudah cukup ya untuk siapa lagi artikelnya yang kita coba review sekilas? Jadi Ibu, saran saya ya yang utama kelompok Pak Sanusi itu spesifik langsung kurikulum merdeka gitu ya. Walaupun Ibu, kurikulum merdeka ini udah di ujung tanduk ya, 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 udah ya. bakal diganti lagi. Oh Ya ya, kita itu Bu nggak nanti apa-apa kita ngebahas literatur review yang sudah lewat. Artinya kita membahas secara keilmuan bagaimana sih proses difusi inovasinya kurikulum merdeka sehingga itu juga bisa menjadi rekomendasi Pak untuk penerapan kurikulum baru selanjutnya. Jadi di apa rekomendasi paper Bapak tuh artikel Bapak tuh bisa menyatakan itu bahwa dari hasil literatur yang Bapak lakukan ya penelitian yang Bapak lakukan studi literatur itu menghasilkan rekomendasi apa gitu. Gitu ya, Pak. baik, untuk secara keseluruhan untuk sub-subnya bagaimana Bu? Nanti mungkin akan ada revisi dari saya. Iya, sebenarnya sub itu sih tarikannya dari judul ya, Pak. Sama gini Pak, kepekaan kita ketika kita jadi gini Pak, ketika kita menemukan satu artikel untuk disitasi, oh ini target sitasi nih. Kita cermati artikel tersebut tidak hanya metodenya, tapi perhatikan susunan layout template komponen-komponen artikel mereka yang bisa kita adopsi ke artikel kita, misalnya sub-sub pokok bahasan mereka gitu. Itu tuh bisa dijadikan referensi Pak untuk kita kombinasi ke dalam artikel kita. Gitu ya Pak. Yang dinilai relevan, dinilai relate itu kita adopsi, kita adaptasi. Ya itu Bu Gitu Vita ya, ada yang mau nanya Bu. Bentar Bu. ya silakan. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf sebelumnya. Ini tadi kan dari kelompok kami untuk tugas UAS, artikel yang akan dipublish, artikel yang sudah dibuat ulang sama Bapak Sanusi. Nah, Ya. tadi kan saya sudah melihat nilai untuk kelompok kami. Nah, misalnya ini Ibu, untuk penambahan nilai artikel yang sudah saya buat itu saya publish, apakah ada maksudnya ada tambahan penilaian untuk saya secara pribadi gitu Bu? Karena kan dari makalah, PPT, artikel yang saya buat kan udah nyambung itu, udah linear kan. Jadi misalnya nanti artikel yang saya buat sendiri itu saya publish untuk saya pribadi gitu. Apakah ada penambahan nilai tersendiri dari Ibu gitu? Itu saja sih pertanyaan saya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu minta maaf Bu Vita, tidak ada dosa yang kau lakukan kepadaku. Jadi gini Bu Vita, mohon izin, nilai yang sudah saya berikan itu adalah nilai tugas kelompok ya Bu. Nah untuk nilai UAS itu sendiri Bu, jadi masing-masing punya nilai gitu. Nilai yang kelompok sudah saya berikan itu udah selesai. Nah nanti untuk ke depan ini artikel yang Bu Vita buat secara pribadi berarti itu kan untuk nilai UAS ya. Nah yang disampaikan Pak Sanusi ini tadi berarti apakah berkelompok atau individu Pak Sanusi? Tadi sepertinya namanya berempat ya? Itu kami rencananya sih emang tetap berempat, Bu. Apa namanya, sesuai dengan kelompok. Tapi seandainya mungkin dari kelompok kami itu ada ingin sendiri-sendiri, ya bangga gitu. Kalau saya sih ngikutin aja. Oke, baik. Intinya nilai tugas kelompok itu sudah clear semua ya, sudah saya berikan semua. Nah, sekarang kita fokus pada nilai UAS, gitu ya, Pak? Gitu ya, dipahami. Baik. Selanjutnya Pak Hadi, gimana Pak Hadi? Ya, baik Bu. Saya izin minta direview seperti Pak Sanusi tadi Bu. Saya udah kirim japri ke Ibu untuk Baik, saya artikel yang download kami dulu buat ya. kelompok ya. Kami berempat Bu. Saya Pak Hafid Bahtiar, Bu Novana dengan Bu Neneng gitu, menyusun artikel dengan studi literatur sama yang kami ambil judulnya yaitu Antara Harapan dan Realitas, Efektivitas Model Difusi Inovasi dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. Mungkin nanti anaknya kalau sudah di display, ya minta masukannya gitu, artinya di bagian-bagian mana yang mesti kami lakukan perbaikan sehingga nanti ada perbaikan yang lebih baik lagi. Sekarang saya tanya dulu Pak, kita lisan dulu. Efektivitas model difusi inovasinya punya Rogers ya Pak? Iya Bu. Oke. Kita skimming dulu. Berarti ini apa ini ya masuknya ya? Harapan, ini introduction. Itu Introduction di masuk, sini pendahuluan itu metode. masuk ke hasil dan pembahasan sebetulnya Bu. Cuman karena itu udah materi, maksud saya konten, maka saya nggak tulis lagi kata pembahasan, itu langsung ke subjudul yang bahwa itu sudah masuk ke 4 hal yang kami bahas kaitannya dengan efektivitas model difusi inovasi. Nah, ini harapan dan realitas ya. Ini harapan, oke. Iya. Kemudian kalau begini Pak, antara harapan dan realitas ya, efektivitas model difusi inovasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, gambaran saya ini harapan adanya peningkatan kualitas pembelajaran kan. Nah, kalau ini di sini, ini harapan terhadap difusi inovasi. Jadi kayak semacam nggak nyambung Pak, difusi inovasi, model difusi inovasi ini kan sarana untuk terjadinya peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, dan Bapak, artikel ini fokusnya pada ingin menunjukkan sejauh mana sih harapan dan kenyataan dalam proses difusi inovasi ini ya, efektivitas model. Jadi sejauh mana model difusi inovasi yang diterapkan dalam satu model difusi inovasi dalam satu penerapan teknologi atau inovasi tertentu, sejauh mana efektivitasnya
dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, gambaran saya harapan untuk meningkatkan harapan terhadap kualitas pembelajaran dan realitasnya bagaimana kualitas pembelajaran dengan menggunakan satu model difusi inovasi tertentu untuk satu inovasi tertentu gitu ya. Nah, bukan harapan terhadap difusi inovasi, tapi harapan terhadap adanya peningkatan kualitas pembelajaran sih. Nah, kalau di dalamnya membahas tentang harapan terhadap difusi inovasi, iya nggak, betul nggak sih Pak begitu? Atau bagaimana? Kalau ya tadinya niat saya itu memang itu harapan difusi inovasi, tapi tadi ada kata pendidikannya Bu. Jadi kata pendidikan itu mengacu kepada harapan untuk memperoleh kualitas pastinya gitu ya. Jadi dari mulai harapan yang akan kita capai, di mana nanti efektivitasnya apakah bisa terlihat gitu ya dengan metode dengan model difusi inovasi yang dicetuskan oleh Rogers gitu ya, dengan beberapa kerangka atau model-model pelaksanaannya dari beberapa elemennya, sehingga nanti alurnya itu akan kita benturkan dengan adakah gitu ya tantangan atau realitas gitu. Jadi harapan, realitas yang kita kupas dari beberapa sumber-sumber relevan, sehingga nanti ada hal-hal tertentu yang bisa kita gabungkan, kita sintesa menjadi sebuah rekomendasi praktis gitu Bu di lapangan. Nah, hal ini yang kami coba simpulkan dalam sebuah kerangka berpikir, sehingga nanti dari teori-teori dasar yang diterbitkan oleh Rogers itu menghasilkan sebuah bentuk hasil simpulan kami sendiri yang paling tidak ini memperoleh sebuah gambaran, oh efektif ternyata model Rogers ini untuk digunakan sebagai penyebaran inovasi gitu di pendidikan khusus ya. Pak, ini saya lihat terlalu luas ya, pembahasannya tentang harapan ya, harapan Dan terhadap realitas. harapan terhadap difusi inovasi dalam pendidikan. Nah, kalau sampai difusi inovasi dalam pendidikan ini konteksnya kan tidak terlalu dijelaskan apakah globally secara global ya mendunia atau konteks Indonesia. Ini kan di sini nggak jelas ya. Berarti kan kita memahaminya secara global berarti ya. Kalau tidak ada kata Indonesia di sini. Oh iya, tidak ada Bu, tidak melimit ke Cuma di lingkup. sini literaturnya dari Indonesia semua ya sepertinya. Hampir Kalau ya, saya Pak, mungkin besar. kalau bisa tuh dispesifikkan, jadi pembaca itu bisa paham. Misalnya antara harapan dan realitas, harapan apa sih itu dijelaskan dulu. Nah, kalau di sini kita masuknya ke harapan terhadap difusi inovasi. Jadi bahwa difusi inovasi itu berperan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran kan begitu ya. Di sini memiliki potensi untuk mengubah paradigma pembelajaran yang ada, meningkatkan kualitas pendidikan serta menciptakan kesempatan yang lebih merata bagi semua. Nah, ini terlalu luas, Pak. Bapak nggak fokus pada kualitas pembelajaran. Di sini kan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini hati-hati ya Pak, menggunakan istilah pembelajaran, pendidikan secara bergantian itu kita harus konsistensi. Jadi menulis karya ilmiah itu juga melatih konsistensi. Kalau kita menggunakan istilah quality of learning, quality of education, itu harus konsisten Pak. Di sini Bapak katakan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, tidak boleh yang lain. Nah, di sini terlalu luas nih Pak, nih. Oh. Nah, difusi inovasi dan pendidikan memiliki potensi untuk mengubah paradigma pembelajaran yang ada, meningkatkan kualitas, serta menciptakan kesempatan yang lebih merata bagi semua peserta didik. Nah, jadi ada beberapa poin. Kalau saran saya, Pak, Bapak fokus pada satu, meningkatkan kualitas pembelajaran saja. Itu ya, Pak. Nah, itu Bapak bahas, cari artikel-artikel yang membahas tentang kualitas pembelajaran. Nah, tapi ini Pak, judul ini sangat general ya buat saya ya. Kalau bisa sih sebagaimana saran saya sebelumnya di pertemuan sebelumnya terakhir kemarin, itu kita saran saya adalah misalnya kualitas pembelajaran apa nih spesifik misalnya Pak, atau di inovasi apa nih? Antara meningkatkan kualitas pembelajaran general ya.
Maksudnya kepada level Ini tertentu, model Bu. difusi inovasi sendiri itu ada dijelaskan nggak, Pak? Bagaimana sih model difusi inovasi di sini? Model difusi inovasinya, nah di bagian sebentar Bu. Harusnya itu dulu, Pak, dijelaskan Oh, di mana boleh kalau bisa sih di ini ya, di introduction ya. Model difusi inovasi yang di Bapak ini nih, model difusi inovasi. Nah, ini ya. Undang-undang. metode strategi pembelajaran baru dapat diterima di pengelolaan berbasis teknologi lebih menunjukkan potensi besar. Nah, Bapak cari jangan efisiensi pembelajaran, tapi cari, jadi gunakan kata ini terus berulang-ulang, Pak, meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi jangan menggunakan istilah-istilah yang lain. Itu akhirnya artikel itu akan terus berkesinambungan, jadi pembahasannya itu nggak melebar kemana-mana. Itu fokus Bapak pada Kualitas. antara ini ya, efektivitas model difusi inovasi ini ya, itu fokus pada di sana. Kalau Jangan dari judul dispesifikan itu, kalau dibuat lebih kepada jenjang yang lebih spesifik, gimana Bu? Misalnya jenjang ya, pendidikan. ini bagaimana ya kita, saya sih belum baca detail sebenarnya. Bapak ini sebenarnya mau bicara apa sih gitu coba abstrak dulu ya. Inovasi dalam pendidikan kunci untuk menciptakan pembelajaran yang lebih. Kalau bisa Pak, di kalimat pertama ini ya, nih, Bapak bicara tentang harapan dan realitas ya. Realitas sih, lebih ke realitas yang tidak, jadi itu kayak critical problem, Pak. Iya. Urgensi Menggelitik gitu ya, critical Bu. problem, bahwa realitasnya Kualitas pembelajarannya masih butuh perbaikan. ya, nah itu dikaitkan dengan apa ya, proses difusi inovasi yang lemah ya, atau yang tidak optimal atau tidak bekerja, tidak work. Iya. Itu sih di Iya, kalimat sini. Jadi realitasnya itu kualitas pembelajaran, lebih ke kualitas pembelajaran. Gitu Pak ya. Iya, baik. Kalau ini kan kekuatan ya Pak. Iya, Sebenarnya sih ada beberapa artikel juga yang mereka memulainya dengan kekuatan, tapi kalau saya lebih cenderung ya untuk, sehingga apa ya, artikel ini atau studi literatur ini penting untuk kita lakukan karena adalah untuk problem solving, untuk memecahkan satu masalah yang lagi kritis gitu. Itu sih, jadi lebih bermanfaat gitu. Tapi di beberapa kalimat tengah sih ada sih Bu, kesenjangan atau misalnya realitas yang terjadi di situ, ada beberapa kalimat yang Nah, itu mengungkapkan. Bapak simpulkan, Bapak buat di kalimat pembuka. Jadi kalimat pertama itu pembuka di abstrak dan introduction itu buat sespektakuler mungkin, sekritikal mungkin ya, critical problem. Sehingga si editor itu akan membaca, oh ini sesuatu yang urgent nih, harus dipecahkan dengan studi literatur ini gitu. Realitas yang ya kesenjangan. Kalau bisa Bapak simpulkan, Bapak masukkan di sini. Itu sekedar saran Pak, tapi ini juga oke. Artikel ini mengeksplor efektivitas model difusi, sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk memahami proses adopsi teknologi dan strategi baru. Ya, karena sistem sosial termasuk bagian dari elemen adopsi. Nah, ini Bapak kalau bicara begini ya, sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk memahami proses adopsi teknologi dan strategi baru dalam sistem. Nah, ini akan menjadi pembahasan Bapak selanjutnya, fokusnya di sini. Bapak bicara di abstrak bahwa efektivitas artikel ini mengeksplorasi efektivitas model difusi inovasi yang merupakan sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk memahami proses adopsi
teknologi dan strategi baru dalam sistem sosial. Nah, ini 3 kata kunci di sini. Bapak bicara difusi inovasi teknologi tertentu, strategi baru, dan sistem sosial, dalam sistem sosial. Ini. Ada Bapak bicara itu di, misalnya di harapan, di mana nih? Harapan. Harapan tentang ketika mengadopsi teknologi baru, strategi baru dalam sistem sosial tertentu, itu terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. Itu Pak. Jadi kita kalau nulis itu kata-kata kunci yang ada di judul ini harus benar-benar ditarik ke bawah, yang itu menjadi patokan kita untuk mengembangkan satu paparan narasi atau manuskrip. Gitu Pak, naskah, artikel. Itu jadi tarikannya tuh dari sini Pak. Tapi tadi kami membahas tentang beberapa bagian tentang AI gitu ya Bu, tentang pendidikan yang merata. Nah itu kalau bisa Bapak sebutkan, ini kan ada mana tadi? Nih, jadi nanti Bapak awali tuh di kalimat pertama bahwa harapan ini terkait dengan teknologi dan strategi baru dan sistem sosial. Nah, kemudian Bapak tarik teknologi tersebut diantaranya meliputi misalnya bla 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 gitu kan. Nah, yang dikatakan strategi baru itu apa? Jadi ini abstrak ini adalah cerminan secara garis besar isi di dalam ya Pak. Iya. Jangan sampai editor tidak menemukan ini di dalam gitu. Tapi Bapak harus sebutkan secara clear bahwa adopsi teknologi yang dimaksud adalah ini strategi baru dalam sistem sosial. Sistem sosial yang seperti apa itu juga kalau bisa dijelaskan. Nah, berdasarkan studi literatur, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Nah, ini ya kalimat di sini Pak, dengan di sini nih, apa? Nggak tumpang tindih. Berdasarkan studi literatur. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor. Nah, artikel ini mengeksplorasi model. Tidak tumpang tindih, Pak. Tapi kan dengan adanya eksplorasi, kita akan harus memiliki dasar ya Bu. Itu maksud saya studi literatur itu menjadi dasar kami untuk melakukan ya, eksplorasi dan kajian-kajian terkait dengan seberapa efektif model difusi inovasi tersebut. Jadi Bapak melakukan eksplorasi dan melakukan analisis. Kalau bisa sih pilih salah satu Pak. Eksplorasi itu kan tujuan endingnya untuk menganalisis juga. Ya kan? Iya, berarti Iya tidak? spesifik ke analisis saja ya Bu ya. Jadi ini kalau bisa dijadiin, jangan tumpang tindih nih. Jadi Bapak pilih salah satu kemudian dikombinasi, Bapak fokusnya di mana. Baik Bu, ya. Nih, karakteristik inovasi saluran komunikasi ini berarti kan model difusi nih, difusi inovasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan kurikulum inovasi. Nah, gini Pak, pengalaman saya kemarin studi literatur itu, jadi Bapak ini sudah Bapak yang sub-sub di sini Pak, sub-sub di sini ya. Ini result ya, ini hasil. Ini result ya, setelah metode itu kan hasil ya. Hasil ini judul yang ada di sini ini harapan, kemudian realitas dan tantangan, kemudian analisis efektivitas. Sebenarnya apapun nanti ya setelah Bapak ini harus ada di abstrak Pak. Sub-sub judul itu dijelaskan, ditulis di abstrak. Ada nggak Bapak menuliskan itu? Subjudul. Tidak ada kan? Nah, kalau studi literatur itu saya kemarin pengalaman menulis itu saya tuliskan bahwa berdasarkan studi literatur, berdasarkan eksplorasi misalnya terhadap ini di sini Bapak efektivitas model ini ditemukan sejumlah topik utama gitu yang menjadi pembahasan dalam paper ini gitu. Nah, Bapak sebutkan itu sub-sub poinnya di situ. Jadi tarikannya itu pas, Pak. Kalau yang menganalisis faktor ini mungkin di dalam artikelnya, Pak, tapi yang masuk di sini ini sub-sub tadi, Pak. Iya. Jadi bagian dari ini hasil ya, ini hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan inovasi berbasis digital mampu meningkatkan. Nah, ini hasil yang Bapak sampaikan ini lebih ke hasil di conclusion deh.
Nah, ini conclusion nih. Ya, di kesimpulan juga Nah, disebutkan sih, Bu, hasil tersebut menyatakan bahwa yaitu difusi tapi inovasi. kalau hasil di studi literatur, Pak, studi literatur itu hasil tuh biasanya menemukan apa ya, tema-tema besarnya, jadi klasifikasi. Nah, klasifikasi tepatnya. Jadi kalau yang literatur sistematik literatur review biasanya mereka menggunakan tabel. Ya, seperti artikel yang saya bagikan kemarin itu hasil literatur review mereka tuh visualkan dalam bentuk tabel, ya. Kemudian paparan secara naratif itu biasanya tuh di conclusion, Pak, di kesimpulan. Kalau berbentuk sintesa gimana, Bu? Kalimat yang menyatakan bahwa dari analisis kami, drop down dari beberapa harapan, tantangan, realita itu menyimpulkan sebuah sintesa baru atau misalnya pemahaman baru, paradigma baru, sehingga menyatakan bahwa oh ya ternyata efektif gitu ya metode difusi inovasi ini, model ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran gitu ya. Tidak dikemas dengan tabel tadi. Ini cuman sharing saja, Bu. Kira-kira dari kami membuat satu sintesa. Karena di metodenya saya menyampaikan tentang analisis dan sintesa dalam menyusun artikel ini, sehingga mendrop down sesuatu dari beberapa bagian-bagian judul tersebut menjadi deskripsi terperinci, lalu digabungkan lagi menjadi satu kesimpulan akhir yang kami sebut sintesa itu, sehingga dapat kesimpulan bahwa ternyata ada masukan dari beberapa jurnal gitu ya, yang orang-orang meneliti di beberapa sumber, ternyata memang efektif model difusi inovasi, tapi dengan syarat gitu ya Bu, dengan adanya terpenuhinya penunjang, mungkin support gitu ya, dan hal-hal tertentu yang disusun, ditemukan, sehingga dapat menjadi satu kesimpulan efektivitas tadi itu, gitu Bu, izin. Oke. Ya, coba saja Pak. Nah, ini juga saya menemukan ya, studi juga menemukan bahwa penggunaan teknologi seperti pembelajaran daring signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pendidikan. Nah, Iya. Bapak hati-hati Pak menggunakan istilah efektivitas kembali gitu ya. Karena di sini Bapak fokus istilah efektivitas yang Bapak gunakan di sini adalah efektivitas model difusi inovasi. Sedangkan pendidikan di sini lebih ke kualitas pembelajaran, Pak. Jadi jangan nanti pembaca tuh bingung gitu. Iya. Nih, terhadap efektivitas dan efisiensi pendidikan. Kalau saya sarankan Bapak fokus pada terhadap meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke. Dan efektivitas tuh efektivitas model difusi. Jadi jangan kemana-mana nanti nggak fokus, nggak paham nanti ini arahnya ke mana sih sebenarnya, nih arahnya kemana. Nah ini juga selain itu model ini terbukti mampu menjembatani kesenjangan. Ya model ini ya maksudnya model difusi inovasi kan Iya. Pak? Iya betul. Selain itu model ini terbukti mampu menjembatani kesenjangan akses pendidikan. Kalau saya rasa tidak melebar kemana-mana, tapi Bapak fokus model ini terbukti dapat terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena tadi ada elemen sistem Nah, sosial kemudian itu. kualitas pembelajaran yang dimaksud itu apa saja? Itu mungkin boleh disampaikan di sini, tapi jangan pemerataan pendidikan juga masuk, kemudian memberikan peluang untuk memperoleh materi pembelajaran Nah, kalau ini masih mending nih, karena ini materi pembelajaran berkualitas. Kualitas pembelajaran itu lebih ke hasil sih biasanya ya, dinilainya. Kalau untuk sistem sosial gimana, Bu? Tadi di atas ada kata sistem sosial, itu saya menganggap itu sebagai bentuk dari bagaimana pendidikan merata gitu, tidak ada kesenjangan upayanya. Enggak, sistem sosial itu kan bukan dilihat kaitan dari dengan, iya. Apa mungkin barangkali ya ini penafsiran kami bahwa adanya sistem sosial di bagian elemen difusi inovasi, maka ya salah satunya pemerataan pendidikan di daerah-daerah tertentu yang mungkin barangkali tidak tersentuh teknologi gitu ya Bu. Nah ini ada terjadi gap, kesenjangan, maka perlu kami sedikit kupas lah gitu ya, bagian dari realita yang ada pada harapan efektivitas kualitas pembelajaran. Tapi itu ada Bapak jelaskan ya di bawah ya? Ada Bu, ada di bagian realita itu. Artinya tarikannya harus ini ya Iya. Pak,
Ya tersebar sih Bu, artinya Di dengan breakdown gitu, ke bawah di betul breakdown. Apa yang di Bapak sampaikan di abstrak itu wajib di breakdown. iya, dan sumber-sumbernya cukup memberikan dukungan kok terhadap konten. Ini ya Bapak Ibu ya, perhatikan. Ini menurut saya ya, pendidikan memainkan peran strategis dalam pembangunan masyarakat dan bangsa sebagai fondasi utama pembentukan individu yang kompeten. Ini nih klise nggak sih? Introduction yang sangat klise kalau saya pribadi ya. Namun upaya meningkatkan. Nah ini oke lah kalau ini ya. Karena tadi Bapak menggunakan istilah meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini masih relate dengan judul. Namun kalau ini nih Pak, makanya saya tadi, tapi nggak apa-apa dicoba saja ya. Tapi kalau saya pribadi, saya prefer ketika saya menulis introduction atau abstrak, itu kalimat pembuka Pak. Pembuka ketika editor membaca, itu tuh akan spektakuler ketika kita munculkan apa? Munculkan apa Pak Sugeng? Pak Sugeng? Ya, gimana Bu dosen? Bapak nggak menyimak. Munculkan apa Pak Sugeng? Di kalimat pertama, di abstrak dan introduction. Munculkan yang spektakuler Bu dosen. Apa itu? Ya, yang wow gitu. Wow itu apa konkretnya? Iya, kalimat-kalimat yang membuat itu Bu dosen. Apa kemarin Yang itu? mengandung apa? Mengandung apa? Mengandung Baruan. Bukan. Mengandung permasalahan urgent ya. Oh iya, urgent. Critical problem. Gitu. Itu juga ya. Jadi nah, kemudian ya saya kalau boleh berpesan ya Bapak Ibu, tidak menggunakan kata menciptakan ya. Kalau boleh sih, tapi kan nggak apa-apa kalau Bapak Ibu sangat nyaman atau familiar dengan menggunakan istilah kata menciptakan. Mengapa saya tidak menggunakan kata menciptakan? Mungkin ada yang mau bisa menebak? Karena menciptakan hanya kuasa Allah. Nah, siapa yang jawab? Bu Neneng. Nah, Bu Neneng ya. 100.000 untuk Bu Neneng. Jadi saya sangat anti menggunakan kata menciptakan. Karena itu adalah apa? Perbuatan Allah ya atau apa Pak Sugeng? Iya, kalau menciptakan milik Allah gitu Bu dosen. Apakah Karena manusia hanya bisa Allah yang melakukannya? bisa menciptakan. Apakah manusia dapat melakukannya? Hanya Kalau Allah yang dapat menciptakan. Kalau menurut Pak Hadi, kata menciptakan ini bisa digunakan nggak oleh kita di paper? Ya, saya melihat kayak apa namanya? Belum ya, Bu. Ada C1, C2 sampai C6 itu kan. Sekarang kita sebagai muslim nih, Iya, sebagai sih. muslim betul. dengan keyakinan Baik. kita manusia ya, berpikir, diberikan akal pikiran, diberikan hati nurani, diberikan ilmu ya kan? Nah, saya tanya Pak Hadi sekarang. Kata menciptakan bisa kita gunakan sebagai seorang akademisi ketika menulis ilmiah? Tidak, Bu. Hah? Karena ya sebetulnya kata menciptakan itu lebih kepada membuat produk ya, Bu ya. Jadi menciptakan lebih kepada membuat produk. Bukannya Iya. menciptakan sesuatu. Menciptakan itu definisi menciptakan sendiri itu apa? Kata dasarnya cipta. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada loh, Pak. Polik, gitu. Tapi kalau Bapak buat teknologi itu dari sesuatu yang sudah ada, Pak. Hah? Jadi ini kita berpikir filosofis, Pak. Tidak semua orang melakukan itu. Gitu ya. Nah, kalau saran saya tidak menggunakan. Tapi misalnya gini, diganti katanya. Jadi memang di TP itu how to create, how to use, apa satunya lagi? How to create, how to use, how to manage, ya. Nah, tapi kalau saya bukan kata menciptakan Pak, how to create, tapi bagaimana membuat. Kita manusia ini batasannya cuma membuat, Pak. Mengkombinasi yang sudah ada, mengadaptasi ya. Nah, di sini misalnya sebagai fondasi utama pembentukan individu yang kompeten, pendidikan diharapkan dapat apa? Misalnya diganti kata apa nih? Membangun generasi yang mampu bersaing. Nah, kan lebih ini gitu. Lebih membangun atau apa lagi? Mencetak itu Bu. Mencetak juga bisa menghasilkan ya, walaupun mencetak nggak dengan printer ya Bu ya. Itu istilah. Nah, jadi lebih inilah lebih manusiawi ya.
Iya, Oke? baik Bu. Oke, Makasih. sekarang apa lagi? Bu, boleh nambahin Bu. Mungkin Nah, kalau ini juga salah satu strategi nih ya. Saya berikan strategi, metode kalau kita literatur review sebaiknya kita merujuk salah satu tokoh, maksudnya tuh referensi misalnya nih studi literatur ini tahapan metode penelitian, tahapan studi literatur dalam artikel ini mengadaptasi atau merujuk atau kalau combine mengkombinasi Bapak Ibu berarti melakukan perubahan pada tahapan metode. Tapi kalau tidak sama sekali, misalnya Bapak merujuk punya siapa? Misalnya merujuk pada kalau yang kemarin itu saya menurut siapa ya? Ada yang saya bagikan itu. Pokoknya salah satu tokoh ya artikel Bapak ingin ikuti langkah-langkah studi literaturnya, maka Bapak kalau sistematik literatur review tuh biasanya mereka menggunakan itu ya. Harapan saya sih seperti itu. Jadi akan lebih terarah gitu loh, lebih terarah nih. Kalau Pak Hadi kan nih tahapan metodenya mulai dari mengumpulkan ya kan, kemudian seleksi, analisis sintesis, penyusunan kesimpulan. Nah, ini kan saya sebagai pembaca ini Bapak kembangkan sendiri kan? Iya, Gitu ya. iya Bu. Nah, lebih baik lagi Pak kalau dalam artikel itu Pak penulisan itu tidak seperti makalah ya Pak. Jadi 1, 2, 3 begini tidak. Kalau mau lebih kreatif nih Pak, kreatif, Bapak buat macam bagan gitu loh Pak. Iya. Atau circle atau apalah terserah. Tapi divisualkan Pak itu lebih keren. Ya. Oke. Siap. Itu lebih Visualisasinya meningkatkan lebih daya bagus. tarik ya visual ya. Saran saya tuh begitu. Baik. Nah, ini result ya. Discussion-nya Bapak harus buat. Kalau ini dijadikan result, Pak, ini harus masuk sebenarnya sub-sub ini di abstrak. Jadi ini bahwa dari penelusuran studi literatur kami menemukan tema besar. Yang pertama ini, yang kedua tuh ini gitu. Itu begitu kalau saya nulis literatur ini gitu. Nah, jadi itu relate Pak antara di abstrak apa yang disampaikan di abstrak itu relate, di breakdown-nya tuh jelas gitu. Iya. Jadi poin-poin besarnya ada di abstrak ya. Iya, bahwa dari hasil studi literatur, dari eksplorasi sejumlah literatur tentang apa, tentang tadi Bapak katakan, kami menemukan 4 tema besar misalnya, atau 4 pokok. Nah, kemudian ini breakdown-nya. Nah, nanti Bapak setelah menemukan ini, anggaplah ini result, kemudian ada discussion Pak itu sendiri. Tapi ini sangat banyak ya result-nya ya. Discussion tuh ada sendiri sebenarnya. Nah, ini Bapak langsung rekomendasi. Conclusion. Nah, ini ada rekomendasi praktis lagi. Apa bedanya dengan rekomendasi di atas? Kalau saya Pak tumpang tindih ini. Ini tanpa titik 2 ya. Oh iya. Kawan. Jadi cermati contoh-contoh artikel yang Bapak citasi itu, cermati cara penulisannya, substansinya, template-nya, layout-nya, sub-sub pokok bahasan yang mereka tampilkan gitu ya. Itu menjadi fokus kita. Jadi kita cermati, kita pelajari dari artikel-artikel yang sudah publish itu. Nih kalau dari Pak Hadi, jurnal yang bisa ditargetkan itu apa Pak Hadi? Banyak di situ ada yang jurnal. inovasi enggak, difusi inovasi gitu? Bapak pembahasannya kalau bisa dikaitkan banyak tentang difusi inovasinya ya. Ini mana ya Pak? Difusi Jurnal inovasi tadi di atas pariwisata. punya di atas tadi Bu. Mana? dulu. Ada kok tadi difusi. Nah itu Bu yang Asnawati Bu. Asnawati. Mana nama jurnalnya? Strategi percepatan adopsi difusi inovasi dalam pemanfaatan mesin Lah tanam. nama jurnalnya ini apa? Ini artikel atau judul buku? Jurnal Bu.
Lah, nama jurnalnya kok nggak dimasukin? Ah? Iya, belum diedit kayaknya sini lupa nih. Satu. Oke, intinya itu ya. Ya, metadatanya lupa Bu itu di bagian Ada lagi jurnal. pertanyaan nih? Gini Bu, saya kan memang satu kelompok sama Pak Adi Bu ya. Ya. Terkait masalah ini, tadi kan kita gini, mungkin nanti saya minta pendapat Ibu ya terkait masalah. Sebenarnya ini kan untuk antara harapan dan realitas ini, kita tertuju ke 4 poin Bu ya. Di mana tadi 4 poin itu yang menjadi bahasan kita Bu. Yang pertama itu kan harapan terhadap diskusi inovasi, dan juga realitas dan tantangan, analisis efektivitas modus inovasi, dan juga rekomendasi Bu. Itu yang menjadi pembahasan kita. Mungkin di sini kan tadi saya minta mungkin saran Ibu terkait masalah Ini sih biar kalau kita saya sih ada kekeliruan sih ya. Sebenarnya ini konsep ini sudah betul nggak sih harapan terhadap difusi inovasi, bukan harapan terhadap peningkatan kualitas ya? Iya, maksudnya gini Bu, itu kan nanti kan di situ kan ada harapan terhadap difusi dalam pendidikan. Tadi kan Harapan digunakan Harapan terhadap terhadap terlalu, efektivitas ya. tapi Jadi goalnya ya itu ini kualitas Bu, ya. ya oke lah, coba. Nah, ini yang penting di dalamnya itu memang benar-benar bahwa difusi inovasi ini berperan terhadap peningkatan kualitas, ya kan? Begitu ya? Iya, maksudnya begitu. iya Bu. Nah, kemudian pertanyaannya Pak Afid, Mungkin gini Bu, saya minta saran kepada Ibu nih, apakah memang poin-poin yang kita buat itu gitu kan, apakah ini sifatnya terlalu luas, atau tadi kan kata Ibu kan yang dibilang Ibu antara harapan terhadap difusi ini inovasi dalam realitas dan pendidikan ya. tantangan nih. Tantangan nih baru lagi nih, padahal di judul nggak ada kan tantangan. Iya. Jadi jangan bikin-bikin istilah baru dan itu membuat bias. Kalaupun Bapak ingin mencantumkan tantangan, tapi nggak usah dibuat di judul sini, Pak. Realitas ya. Berarti dihilangin aja Bu ya. Ya, Kalau yang hambatan itu kita terlalu luas ya Bu untuk penjelasan Bu. Misalkan nanti kalau seandainya memang terlalu luas, kita mungkin nanti tinggal di skopnya dikecilin lagi gitu Bu. Yang harapan yang mana terhadap tuh? difusi, yang harapan terhadap difusi inovasi dalam pendidikan yang tadi Ibu katanya bahas, yang pertama dibahas itu. Jadi gini ya, kalau bisa ya ditambahkan misalnya di setting mana di Indonesia gitu kali ya. Di Iya, ini sih nggak harus juga di judul, tapi misalnya di pendahuluan ditambahkan pendahuluan boleh gitu ya, yang menunjukkan bahwa oh setting apa pendidikannya ada di nasional ya Bu. ya gitu. Boleh Bu, nanti direvisi dikit deh. Nah ini juga ya, jadi kalau artikel upayakan tidak begini kayak makalah gitu ya. Iya, baik-baik. Siap Bu, siap. Dan Baik. dibuat diagram. Kemudian gimana Pak Afid? Tadi yang terkait masalah harapan itu kan Bu, kita kan kata Ibu kan terlalu luas nih untuk yang harapan terhadap difusi inovasi dalam pendidikan. Nah, maksud saya apakah kita kecilkan lagi gitu Bu ya, untuk tadi kan kata Ibu kan ini berarti inovasi dalam pendidikan terlalu luas ini gitu. Karena di sini mungkin lebih arah ke model difusi inovasi aja gitu kan. Apakah seperti itu atau tetap yang kita buat Bu? Nah itu Bu ya, harapan terhadap inovasi dalam pendidikan. Nah, penjabarannya maksudnya di situ apakah terlalu luas, apakah kita harus skopnya dikecilkan, lebih rinci lagi gitu Bu. Lebih rinci Bapak ada ide apa? Ya maksudnya kita memasukkan lebih model gitu Bu. Karena kan kita di sini kan aktivitas yang difusi inovasi gitu ya. Apakah itu saja yang kita bahas? Tidak, kan kalau difusi inovasi pendidikan itu terlalu luas ya Bu ya.
Nah, kita skopnya mengarahnya ke yang di atas itu gitu. Ya, model itu. Iya. Nah, jadi model itu kan terdiri dari ini, berapa tadi? Jadi itu yang di breakdown. Nih, model difusi nih, ini sebenarnya model difusi inovasi ini juga luas loh. Karakteristik inovasinya, saluran komunikasinya, ya kan? Itu yang dibahas. Iya, Iya. secara umum sebetulnya Iya. harapan tuh 4 ya Bu di sini. Ini di sini ada 3 nih. Iya, tapi Oh, yang harapan. ya bentuk harapan dari penunjang kualitas pembelajaran tersebut saya kembangkan empat bagian besar. Yang pertama Dari yaitu mana tarikannya 4 itu? ya tadi karena mungkin tadi dari kata harapan, terus kami coba eksplorasi dari beberapa jurnal, kami temukan ternyata realitanya seperti apa di lapangan itu ya Bu. Terus ternyata harapan dari para penulis itu rata-rata yang kami lihat itu eh, adalah peningkatan kualitas pembelajaran gitu ya dari sentuhan dunia teknologinya, terus pemerataan pendidikan, aksesnya. Lalu efisiensi tentang dukungan teknologi seperti penggunaan AI, termasuk dengan peningkatan kecakapan kompetensi Nah, abad kalau 21. ada 4, kenapa Bapak di judul cuma 1? Tapi dirangkum dalam satu ilustrasi di situ, Bu. Di dalam kata tadi di sub pembahasan yang harapan itu, di dalamnya sudah melingkupi 4 hal tadi itu. Iya, Jadi di pembahasan kan ada 4 nih. iya, Dari hasil studi literatur. Nah, di judul mengapa Bapak masukkan atau begini Pak, judulnya Pak, efektivitas model difusi inovasi pendidikan. Terus titik 2 antara harapan dan realitas gitu ya. Titik 2 efektivitas model difusi inovasi pendidikan, begitu saja. Karena kan ada 4 nih harapannya. iya, Tidak hanya 4. meningkatkan kualitas pembelajaran. Gimana Iya. Pak Afif? Tadi kan gini Bu, ini kan kita mau ngambil judulnya ada antara harapan dan realitas ya. Jadi kita ambil itu harapan itu kita jelaskan, realitas kita jelaskan, model difusi kita jelaskan, dan bagaimana meningkat kualitas pembelajaran kita jelaskan juga. Makanya poin dari judul tersebut ada 4 poin gitu Bu. Oh, tadi Gitu. dari Pak Hadi, harapan ini terdiri dari meningkatkan kualitas pembelajaran, pemerataan, ya kan? Iya, di deskripsi. Nah, jadi kualitas pembelajaran ini kan hanya bagian daripada harapan kan? Dari 4 harapan tadi. Ya tidak? Kalau saya berpikirnya kualitas itu goal gitu, Bu. Iya, Bu. Jadi kita itu merekomendasikan jadi bagaimana mimpinya meningkatkan harapan, realitanya di situ. bagaimana meningkatkan suatu yang berkualitas itu. Makanya di situ kita dapatnya di paling bawah, Bu. Oh, gitu. Makanya butuh muncul di terakhir itu ada rekomendasi praktis gitu. Apa yang mesti Rekomendasi dilakukan gitu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya alhamdulillah sih dari Bu Syarifah banyak masukan-masukan Bu. Nanti dari kata-kata, dari mungkin tadi kaitan dengan abstrak gitu yang masih harus disematkan kata-kata yang jangan sampai bias kepada hal lain. Terus cakupan materi dibikin skop wilayah nasional gitu ya. Itu akan kami rubah itu Bu. Tuh, mana Pak rekomendasi praktis? Di situ kualitas. Oh, yang makanya atas, Bu. nah Nih, pemerataan, pemerataan infrastruktur ya. Nah, terus guru meningkatkan kompetensi pedagogik dan Nah, ini kemampuan. lebih ke gurunya, bukan kualitas pembelajaran. Tapi dengan meningkatkan pedagogik dan ya tentunya. Tapi kata kualitas pembelajaran itu harus muncul, Pak. Oh. Jangan dibuat pembaca itu menyimpulkan sendiri. Nah, itu cara kita memfokuskan arahnya tuh kemana. Tadi Bapak bilang kan di rekomendasi praktis tuh Pak, Bu, ada endingnya tuh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, tapi kan di sini tidak muncul nih. Ini adalah sejumlah strategi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, misalnya dengan guru
meningkatkan kompetensi pedagogik gitu kan. Terus adanya pemerataan infrastruktur, ya kan? Iya. Nah, itu kan Iya. strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oh. Tapi kualitas pembelajarannya sendiri itu apa ya, terjadi peningkatan itu yang bagaimana? Dari hasil efektivitas model proses difusi inovasi itu sendiri. Nah, di sini kata Iya, lebih kepada langkah-langkah saja sebetulnya sih. Nah, jadi ini rekomendasi praktis ya, terutama di conclusion sih juga ya. Oh, oke. Ini rekomendasi praktis. Nah, di conclusion, model difusi inovasi memiliki potensi dan meningkatkan kualitas. Ini hati-hati ya Pak, kualitas pembelajaran ya. Karena pendidikan ini skupnya lebih luas dibandingkan pembelajaran ya, konteksnya beda ya. Oh iya, baik Bu. Bapak Ibu bisa membedakan kan belajar, istilah belajar, learning lah ya, dengan pembelajaran dan pendidikan. Gimana? Bisa membedakan nggak? Kalau belajar siapa pelakunya? Peserta didik. Kalau pembelajaran? Siswa dan guru. Pembelajaran semua orang ya. Pelaku pembelajaran, interaksi siswa dan guru ya? Iya, siswa dan guru. Oke. Meningkatkan kualitas. Kalau bisa ini supaya relevan dengan di judul di atas ya Pak, kualitas pembelajaran ya. Ya, Bu, siap. Ini juga hati-hati nih. Nah, ini ya, ini beneran ada ya Pak di atas ya. Iya. Ini juga ada dibahas di atas ya Pak. Ada di esensi tadi itu yang tantangan itu di bagian realitas dan tantangan. Oke. Ini kan referensinya lumayan lah ya, 2 halaman. Kalau bisa tambah lagi Pak. Kalau bisa tambah 1 halaman lagi. Itu 23 ya. Karena literatur review itu ya, kalau saya dulu pernah belajar, itu minimal 150 referensi. Kalau literatur review. Ya, kalau kita bicara ideal nih, bicara ideal. Karena untuk mereview itu harus kaya akan referensi. Sehingga itu bisa mencerminkan kondisi faktual yang real, yang komprehensif gitu. Tapi kalau cuma sekedar 20 itu enggak bisa jadi cerminan ya. Gitu ya. Nah, ini kita bicara ideal, Pak. Tapi ya kalau di Sinta 3, 4 masih oke lah. Tapi kalau sudah naik ke atas itu nggak bisa Pak, apalagi internasional ya, itu harus di atas 50, around 50. Ya. Bu, saya mau nanya Bu, halo? Ya, silakan Pak Hafid. Sudah lewat nih. Silakan. Kemarin itu kan kita sempat melihat jurnalnya Ambarwati Bu ya. Nah, itu kita berdiskusi sama Pak Hadi sama Bu Neng segala macam gitu ya, dan Bu Novana. Saya melihatnya itu untuk jurnalnya beliau ya, itu kebanyakan dari kutipan-kutipan gitu. Apakah memang boleh ketika kita, jadi terkadang saya melihat malah untuk buat kata-kata yang dia buat diambil dari kutipan semuanya gitu kan. Nah, yang saya takutkan dari kita sendiri nggak ada kutipan secara sendiri gitu Bu. Kebanyakan kutipan-kutipan orang lain. Apakah memang boleh seperti itu atau gimana Bu ya?
Ini artikel siapa yang Bapak bahas sampaikan ini? Yang Ambar yang Ibu artikel. Oh, yang contoh itu ya? Iya, yang contoh itu kan banyak kan, makanya dia banyak referensinya ternyata saya lihat, nah ini banyak kan kutipan semuanya. Nah, Jadi caranya tuh, kata-kata sendiri gimana gitu, boleh apa enggak gitu loh. Caranya tuh gini Pak, supaya kuat nih ya. Saya stop share. Supaya kuat tuh, ini gini Pak. Ini terakhir ya. Ternyata cuma 2 nih kita bisa bahas ya. Supaya, nih Pak, caranya tuh gini Pak. Nih, jadi misalnya satu pernyataan nih ya, satu faktual atau konsep itu kita mensitasi dari 2 sumber nih Pak. Nih 1 dan 2 nih. Ya kan? Terus ada lagi ini saya sitasi ada 1 ya. Nih. 1, nih ada berapa? 1, 2, 3, 4 sumber. Nah, ini ada 1, 2 ya kan? Ada banyak nih. Jadi satu konsep gini, Pak. Ada berapa? Ini ada berapa sitasi? Ada berapa sumber? 3. Nah, 3. Sehingga di referensi itu akan banyak, Pak. Nih. Nih. Referensinya nih ada banyak. Nih. Nih. Akan ada banyak, Pak. Itu salah satu strategi. Dan apa yang kita sampaikan ini, Pak, ini sudah diperkuat. Ini kuat ini. Nah, jadi satu ini kita ambil sehingga apa yang kita sampaikan ini kuat gitu loh, diperkuat oleh sejumlah hasil penelitian sebelumnya. Ini aja nih satu konsep ini, satu alinea ini, satu kalimat ini 1, 2, 3, 4 sumber. Gitu Dan ya. kutipan itu bisa dibuat menjadi kesimpulan gitu, Bu. Kan otomatis kalau itu kan bukan kutipan, berarti kan kesimpulan yang Ibu buat yang diambil dari Ya, 3 namanya tuh gini sumber Pak, gitu kan ya kita menyimpulkan sendiri bahwa kita baca nih, oh ternyata di artikel ini dia menyatakan ini loh, relate dengan apa yang kita sampaikan. Jadi caranya untuk mudah, cepat menemukan pernyataan yang sama, itu kita copy ini, terus kita paste di Google, tinggal kita tambahkan PDF, itu nanti akan muncul makna yang sama dalam artikel yang akan dimunculkan oleh Google. Itu strategi yang saya gunakan tuh seperti itu, Pak. Gitu, akan cepat kita menemukan artikel yang relevan. Nah, jadi kita bisa citasi ini ada 1, 2, 3. Gitu ya, Pak. Nah, ini juga saya spesifikkan ini in Indonesia. Ini Kak, saya katakan ini in Indonesia. Nah, ini spesifik in Indonesia. Ya kan? Oke. Gitu ya, cukup ya? Bu, izin konfirmasi, Bu. Ya. Izin konfirmasi, Bu. Tadi, nah muncul ini Pak Iwan. Mana Pak Iwan sebentar? Dari tadi juga ada, Bu. Cuman mohon maaf, tadi kok baru sadar off cam-nya. Nah, kalau ini saya sebelumnya minta maaf ke Pak Iwan. Kemarin saya ketiduran Pak Iwan. Jadi kita janji pada maghrib kan. Nah, pada maghrib itu saya merasa belum siap karena saya merasa lelah. Jadi saya mau istirahat dulu. Saya janjikan pada Isa ya jam 8 ya Pak Iwan. Saya janjikan Mbak Daisa jam 8, saya pikir saya cukup lah istirahat setengah jam atau 1 jam. Nah, ternyata bablas Pak Iwan 2 jam saya tidur. Ya, nggak apa-apa. Jadi kami internal kemarin tuh. Saya baru sadar, waduh ini Pak Iwan nih gimana. Oh, ternyata ini ya, mohon maaf ya Pak Iwan ya. Ya, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Ya, mohon maaf juga tadi kok nggak taunya off cam saya padahal dari tadi ya. Ini Bu, masalah daftar pustaka tadi, mungkin Pak Hafid sama Pak Hadi juga saya konfirmasikan. Di daftar pustaka kan banyak, tapi sekilas ya citasinya kok sedikit gitu ya. Kemudian ke Bu dosen kembali mengkonfirmasikan apakah semua daftar pustaka itu memang harus masuk citasi atau sebaliknya yang disitasi itu harus muncul daftar pustaka gitu, Bu. Saya kok nggak paham pertanyaannya gimana sih? Gimana coba? Sebentar saya bermula screen. dari sekilas ngelihat artikel Pak Hadi, Bu. Di citasinya kan kelihatan jarang-jarang gitu ya, tapi ternyata daftar pustakanya banyak. Kan padahal mungkin korelasi yang benar sesuatu yang disitasi itu kan harus muncul di daftar pustaka gitu kan Bu ya?
Oh iya, ya wajib. Jadi harus Wajib sinkron. ya. Makanya itu menggunakan tools. Biar kita nggak terlewat. Toolsnya entah itu Mendeley, entah itu Zotero, EndNote, atau apapun tools yang sekarang banyak sekali. Ya, Nah, reference artinya manager. Ya. kalau ada Apakah daftar betul nih Pak siapa Pak Hadi dan tim Pak Afid? Ini Itu nah tadi Mendeley, kata Bu. Pak Iwan. Itu benar, Bu. Kita pakai Mendeley. Kalau Iya, seandainya pakai Mendeley. kita pakai Mendeley itu nggak bakal muncul di geografi di bawahnya, Bu. Oh, berarti Nah, gitu Pak Iwan. ya. 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 Berarti termasuk tadi ya artikel yang semakna memang harus dimunculkan seperti pakai titik koma kayak Ibu tadi gitu ya. Betul Sehingga sekali. Kan sudah pernah saya bagikan kan contoh artikel yang ya, saya Bu ya. Yang mengkonfirmasikan Bapak. aja, Bu. Jadi Ya, siap, kalau siap. titik koma itu Pak dari Mendeley-nya mereka akan sistem by system Pak. Jadi itu by system kita. Tapi kalau mau manual ya itu titik koma kita buat manual itu juga bisa. Baru. Tapi kalau Mendeley itu kan dia by system, jadi dia ngatur sendiri tuh susunannya berdasarkan alfabet, gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah, ini pertanyaan terakhir Tambahan atau ada lagi? sedikit, Bu sih, Bu. Ya, silakan. Nah, ini tadi ya judulnya Pak Sugeng. Saya coba rumuskan ya kan. Nah, coba judul Pak Sugeng nih ya. Ini salah satu contoh ya. Mana ya? Ini terakhir ini Pak Sugeng ya terakhir. Ini saya ada pertanyaan, Bu dosen. Silakan. Iya, ini kan alhamdulillah untuk masing-masing artikel kelompok kan udah direview semua nih dengan Bu dosen. Mungkin ada yang belum ya mungkin. Nah, itu sedangkan tugas UAS kita adalah untuk submit gitu Bu dosen, jaga jurnal. Nah, di langkah selanjutnya yang kita lakukan itu apa ini Bu dosen? Apakah kita mencoba submit di masing-masing jurnal yang akan kita tuju atau gimana nih Bu dosen? Ini kan kebutuhan untuk mendapatkan nilai UAS nih kalau tidak salah sekitar 2 pekan lagi ya. Kalau berdasarkan jadwal ya. UAS-nya kan pekan depan ya atau 2 pekan lagi UAS-nya? Bentar. Ada yang tahu UAS-nya kapan? Sebentar saya gimana ya catatannya? UAS-nya kapan? UAS-nya tanggal 11 sampai 18 Januari. Ya hari ini ya 18 sampai 18 Januari. Pekan depan. UAS ya, pekan depan UAS. Berarti nilainya bisa diinput tanggal 25. Berarti 2 pekan ini ya, selama 2 pekan ini silahkan Bapak Ibu, bagi yang merasa sudah ready to submit, silahkan submit. Tapi kalau merasa masih butuh masukan saya gitu ya, silahkan. Intinya pada tanggal 18 itu kalau bisa Bapak Ibu sudah submit sehingga mengumpulkan bukti submit ya. Mengumpulkan bukti submit ke saya. Tanggal 18 pada saat hari H UAS kan UAS tanggal 18 nih dijadwalkan. Ya, atau tanggal 11 sampai 18 tadi ya. UAS tanggal 11 sampai dengan 18. Nah, sebenarnya hari ini sudah bisa mulai UAS ya. Jadi saya harapannya Bapak Ibu pada hari Sabtu depan itu sudah mengumpulkan bukti submit. Submit ke jurnal target. Minimal bukti submit. Saya lebih senang lagi kalau sudah mungkin sudah in review gitu ya, sudah ada jawaban dari korespondensinya Bapak Ibu bisa PDF-kan di combine PDF digabungkan bukti submit, kemudian artikelnya nanti saya akan berikan arahan di Google Classroom Pak, apa saja yang akan dikumpulkan dalam lembar UAS-nya. Gitu ya, saya akan berikan arahan untuk materi lembar UAS ya. Jadi bukti submit dan lain-lain artikelnya. Bu, kalau submit di beberapa tempat itu boleh Bu ya? Oh, itu mah di blacklist nanti. Jadi dia step by step Pak. Oh iya. Jadi jadi gini Pak, ibarat perempuan nih ya, ibarat perempuan 4 kali nikah, nggak boleh simultan Pak.
Harus satu-satu, Pak. Tapi kalau laki-laki beda ya, Pak ya. Kalau laki-laki Katanya boleh simultan, Pak, langsung 4. Nah, kalau perempuan nggak boleh, Pak. Iya, Itu Pak Adi Perempuan mau pengen yang 4 kali. laki-laki, Bu dosen. Iya ada. Hah? Pak Adi pengen yang laki-laki tadi. Versi subnet di laki-laki jurnalnya itu WIA nggak boleh, Bu? berlaku, Pak. Ini feminin soalnya, Pak. Ini kebijakan feminin ini kalau Wah, berat Pak di Sugeng nggak bisa dilawan Pak itu Pak. Oh ya. itu ya. Dipahami ya, nggak Nah, boleh submit di 2 tempat sekaligus. Iya Jadi Bu. harus satu-satu. Kalau itu harus di withdraw dulu, ditarik dulu prosesnya, baru kita submit ke jurnal berikutnya. Saran saya karena ini literatur review minimal ya 30, 40, 50 lebih baik ya jumlah artikelnya, sehingga secara kuantitas kita sudah meyakinkan editor bahwa ada keseriusan. Gitu. Baik, Ada baik. sudah cukup? Submit Insya itu Allah belum ada cukup, Bu dosen. pembayaran, Bu ya? Oh enggak, pembayaran itu kalau udah accepted, Pak Iwan. Siap, Bu. Kalau submit belum tentu diterima, bisa di Nah, itu decline masalahnya. gitu ya. Kalau Bapak submit terus dimintai uang, wah jangan mau, itu namanya predator. Pokoknya itu tipu-tipu lah ya. Ya, siap, Bu. Terima kasih informasinya. Iya. Demikian. Sudah, ini kok yang aktif bapak-bapak semua, ini mana ibu-ibunya? Tadi Bu Neneng. Ada lagi yang lain? Siapa ini, berapa orang nih yang hadir? 24. Kita 33, banyak yang tidak hadir ya. Sudah ada Bu Hasanah Bu. Sudah ya? Sudah ada Bu Hasanah ya? Iya. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga Allah mudahkan Bapak Ibu dalam proses belajarnya. Dan kita bertemu kembali insya Allah nanti di semester berikutnya ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu dosen. Syarifah.